Shalom para kekasih Tuhan, umat tebusan biji mata Allah. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita akan sama-sama membuka 1 Timotius yang keempat, ayatnya yang ke-16. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Saya pernah mendengar akan satu pembahasan tentang karakter dari Timotius. Ya, itu dibahas dari surat-suratnya ini. Dikatakan di dalam seminar tersebut bahwa Timotius ini adalah seorang yang bukan seorang yang tough, tegas, keras, tangkas gitu, bukan. Dia seorang yang lembut, cenderung introvert, begitu ya orangnya, sifat dari Timotius. Dan nasihat-nasihat Paulus pun itu banyak menguatkan dan memberikan dorongan-dorongan. Beda dengan Titus. Titus lebih tegas dan lebih tough gitu ya, lebih bisa dilepas begitu ya. Kalau Timotius harus lebih banyak ada dorongan-dorongan. Ya, itu adalah pengamatan-pengamatan dari para ahli, saudaraku. Tapi saya kira memang ada benarnya. Kalau kita lihat nasihat dari Paulus kepada Timotius, ada banyak encouragement yang memberikan dorongan kepada Timotius. Nah, salah satu nasihat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya ini, adalah 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Kita lihat mulai ayat yang ke-15 ya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Paulus merindukan di dalam pelayanan dan tugas yang tidak ringan itu, Timotius sekaligus bertumbuh dan beroleh kemajuan secara rohani. Sebenarnya kemajuan rohani itu kan sederhana, saudaraku ya. Yaitu bertambahnya faktor Kristus di dalam diri seseorang dan berkurangnya faktor diri sendiri dalam diri dia, orang itu. Itu namanya kemajuan rohani. Ya, itu definisi yang diberikan oleh Watchmeni, bagus sekali. Kemudian ayat 16 kita lihat. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Saudaraku, sebagai seorang yang melayani Tuhan, memberitakan firman, dia tidak boleh melupakan kontrol dan pengawasan pada diri sendiri. Ada orang-orang yang memberitakan akan Injil, berkhotbah, hebat khotbahnya. Wah, dia khotbahnya begitu karena dia punya karunia fasilitas dan dia juga seorang yang pengkhotbah yang baik, saudaraku ya. Ya, good preacher begitu. Dia khotbah kesana kemari, ngajar sana kemari. Tapi dia tidak mengawasi diri sendiri. Apa yang dia khotbahkan seringkali tidak sesuai dengan apa yang dia hidupi. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Jangan sampai itu terjadi. Makanya ada nasihat yang cukup bagus, katakan, khotbahkanlah apa yang Anda lakukan, apa Anda hidupi. Dan hiduplah sesuai dengan apa yang Anda khotbahkan. Begitu, saudaraku ya. Nah, kalau orang-orang terlepas, dia hanya jadi pemberita saja. Nah, itu dia tidak hidup di dalam apa yang dia beritakan. Dia tidak hidup di dalam Injil yang dia sampaikan. Nah, itu yang diperingatkan oleh Rasul Paulus. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kadang-kadang ajaran itu supaya menarik, kadang-kadang bisa bablas sana, bablas sini, dan tidak benar. Saudara, seorang pengajar harus waspada. Waspada terhadap diri sendiri dan waspada terhadap apa yang dia sampaikan. Diri sendiri harus sesuai dengan Injil. Demikian apa yang dia sampaikan juga harus sesuai dengan Injil. Nah, kemudian dilanjutkan, bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekun, saudara. Bertekun itu artinya bukan sesaat itu saja.
Setelah dia beritakan, kemudian seakan-akan dia hidup di dalam apa yang dia sampaikan itu hanya dalam kurun waktu tertentu. Tapi bertekun itu ya ketika kamu tahu itu sebuah kebenaran, hiduplah di dalamnya sampai selesai tugasmu di bumi ini, sampai engkau pulang ke surga. Itu yang dimaksudkan dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan pertama menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kedua, semua orang yang mendengar engkau. Jadi rupa-rupanya ada orang-orang tertentu, ini berbahaya saudaraku ya, ini sesuatu yang menjadi awas-awas bagi kita. Menyampaikan kebenaran, orang lain diselamatkan, dirinya sendiri karena dia tidak hidup sesuai dengan apa yang dia sampaikan, dia sendiri tidak selamat. Ya ini kan karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang. Jangan semua orang yang mendengarkan engkau selamat tetapi dirimu sendiri ketinggalan. Itu seperti calo. Saudara pernah ya mendengar ilustrasi tentang calo. Kalau saya pergi ke terminal itu calo-calonya wah suaranya paling kenceng saudara. Solo, 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 begitu ya. Jogja, Jogja, Jogja. Sampai saya tuh dengerin gitu, wah semangatnya luar biasa. Semua orang naik ke busnya itu, calonnya tidak ikut, saudaraku. Dia tetap teriak-teriak di bawah. Busnya sudah berangkat, dia ketinggalan di terminal. Itu calo, saudaraku. Nah, kita nggak mau jadi calo ya. Kita mau jadi pemberita yang membawa orang kepada Kristus dan kita sendiri pun tetap di dalam Kristus. Nah, saudara, saya lengkapi dengan Rasul Paulus yang dia berbicara pada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya sampai kepada tubuh dilatih dan dikuasai. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku nggak mau jadi calo gitu ya, memberitakan Injil orang lain masuk dalam bus yang membawa ke surga. Aku sendiri ketinggalan. Aku nggak mau. Aku melatih diriku dalam segala sesuatu. Aku menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil, kabar baik kepada orang lain, orang-orang diselamatkan, aku sendiri jangan sampai ditolak atau ketinggalan. Saudaraku, inilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sepotong kecil tetapi bermanfaat buat kita. Saya berharap hari ini saudara simpan kebenaran ini, jadikan pedoman dalam hidup Anda. Sampai kita jumpa di sorga kelak. Tuhan Yesus memberkati.